Assalamualaikum teman-teman. Halo, nama aku Ninda Nisa, biasa dipanggil Ninda. Sombong amat. Aku dari PAI 1A ke psikolog dari Al-Hikmah, Jakarta. Oh iya, sebelum kamu lihat video, jangan lupa like and subscribe, comment, share video yang aku buat ya. Thank you. Jadi di sini saya akan menjelaskan sifat-sifat kepribadian saya, yaitu sanguinis. Saya tuh orangnya antusias, suka senyum, bersemangat, ramah, penuh rasa ingin tahu, mudah berubah, tidak ada penendam, dinamis, mudah bersosialisasi, terus apa adanya, gampang akrab, terus nggak pernah marah, kecuali jika kata-katanya itu melebih dari menyakitkan hati, aku pasti marah gitu. Jadi aku tuh orangnya care gitu, selagi dia mau berteman sama aku welcome aja gitu. Nggak pernah milih-milih teman, mau dia orang berada atau tidak gitu. Menurut aku sih, aku tuh orangnya sama aja gitu. Yang penting kita kumpul, belajar bersama, ngumpul bareng-bareng gitu. Jadi nggak ada perbedaan antara ada ataupun tidak adanya gitu. Jadi aku itu sifatnya orangnya tidak pendendam, tidak gampang marah. Kalau ketemu orang itu langsung akrab. Jadi aku tuh malah kayak aku yang negor duluan gitu. Maksudnya bukan SKSD ya, tapi Sombong amat. itu kayaknya tuh aku tuh gimana caranya supaya aku tuh nggak dimusuhin gitu loh. Mending banyak teman daripada banyak musuh gitu. Ketika kalau banyak musuh, kita mau kemana-mana itu selalu diincar sama musuh gitu. Tapi kalau kita banyak teman, pasti kalau kita kecelakaan ataupun sakit ataupun apalah itu intinya, pasti teman itu akan datang sendirinya gitu. Pokoknya aku tuh orangnya gampang banget akrab gitu. Tapi ketika sudah dikhianati, dikecewakan gitu, ataupun dibohongi gitu, maaf aja gitu. Aku orangnya tipe yang oh ya udah gitu, cukup aja lu berteman sama gue gitu. nggak nggak ya udah gitu. Intinya kok bisa ya dikecewain kayak gini, padahal tuh aku tuh orangnya apa adanya loh Sombong amat. gitu. Maksudnya aku tuh orang welcome, care gitu. Apa kurangnya aku gitu loh, sehingga mereka tuh kayak suka bohongin gitu, suka hianatin gitu. Kan setiap manusia mempunyai kekurangan dan kelebihan, dan bisa atau tidak di manusia itu menutupi kekurangan tersebut. Kekurangan saya itu suka susah diam. Kadang kalau udah ngumpul tuh ya, aku tuh nggak bisa diem gitu. Maksudnya ngerocos aja, ngobrol aja. Itu aku tuh pengennya ngobrol gitu, nggak kalau diem aja gitu, itu bukan aku gitu. Happy, ketawa gitu, membuat apa ya, membuat teman-teman tuh jadi deket sama aku tuh seneng gitu. Suka berarti bukan suka sayang ya, maksudnya suka dalam arti oh iya nih, ini anak nih kayaknya kalau gue deketin nih kayaknya ketawa aja gitu, happy aja gitu. Jadi mereka untuk ketemu aku, untuk jalan sama aku, mereka tuh nyaman gitu. Kan berteman itu dengan ada rasa nyaman. Kalau nggak ada rasa nyaman pun percuma gitu, nggak enak gitu kalau berteman itu gitu. Jadi mudah ikut-ikutan, dalam arti bukan ikut-ikutan itu bukan kepo ya, maksudnya dalam arti lu mau kemana gitu. Nah aku tuh kayak tuh aku selalu pengen ikut gitu, pengen ngumpul gitu, pengen main bareng gitu. Maksudnya jangan sampai mending aku di luar daripada aku di rumah. Kalau di luar kan bisa ketawa sama teman-teman gitu, terus di luar siapa tahu bisa dapat
ilmu gitu kan, punya pengalaman gitu di setiap perjalanannya itu gitu. Nah, terus kadang emosi saya mudah dikendalikan. Ya, memang emosi saya mudah dikendalikan ketika kayak kayak dia bikin salah gitu. Terus selagi masih bisa diomongin baik-baik, saya masih bisa dikendalikan gitu. Terus kalau lagi bicara itu suka mendahulukan bicara daripada kerja. Iya, aku lebih lebih suka kayak banyak bicara gitu daripada kerja gitu. Tapi ya tergantung gitu, kalau misalkan momennya lagi lagi kayak nih serius gitu, ya kita kerja gitu. Tapi kalau misalkan momennya cuman kayak kerja tapi dibawa enjoy gitu, ya kita sambil kayak ya udah ngobrol aja dulu gitu. Kerja mah nanti kita juga selesai gitu, jadi jangan fokus ke kerja aja. Nah itu bikin kita jadi kayak mumet gitu loh, kerjanya jadi kayak capek gitu. Tapi kalau sambil ketawa ngobrol gitu, ya memang kerjaan itu memang agak lambat, tapi ada kayak tidak ada mumetnya gitu, gampangnya pokoknya nggak bete lah kerjanya itu gitu. Suka egois, tergantung aku egois dalam hal apa gitu. Kalau misalkan akunya nggak suka dalam sifat dia gitu, ya aku egois gitu, aku nggak mau gitu, dan aku nggak terima gitu. Ya kalau kalau aku sih kalau udah katanya ya katanya gitu, maksudnya ini loh aku gitu. Nggak mau untuk lo harus begini ya Nin, lo harus begitu ya Nin gitu, nggak bisa gitu loh. Kalau aku mah gini, ya udah, ini pakaian saya, ini obrolan saya gitu, ya udah, jadi gaya saya kata saya gitu. Maksudnya nggak, kecuali ya misalkan memang kalau misalkan nih harus kayak ditegur kayak nih lu jangan begini gitu, oh iya, aku masih bisa di kayak ya oke, thank you ya udah diingetin gitu. Kayak gitu sih kalau aku, egoisnya aku kayak gitu. Maksudnya ini loh gue gitu, maksudnya dengan gaya aku ya seperti ini gitu. Aku nggak bisa ngikutin mereka yang dengan wah dia begini ya, insecure gitu, ini nih ya kayak dia tuh pakai ini, dia pakai itu, nggak bisa gitu. Aku dengan gaya aku ya kayak gini gitu, emang aku begini adanya gitu, jadi nggak bisa nggak bisa diapain gitu. Terus kalau eh, kalau marah itu relatif ya. Kalau marah itu relatif, tergantung dia berbuat. Aku marah itu karena apa? Karena mungkin dia ngomongnya kasar ataupun nyeleneh gitu, apa pelecehan gitu kan. Nah itu aku marah pastinya gitu ya. Nggak mungkin kan dia baik-baik aja sama aku, terus dia ngobrol aja sama aku, terus tiba-tiba aku marah-marah, aku kata-katain dia ya gitu. Ya mungkin dia kali yang nganggap aku gila gitu, ya enggak lah gitu. Kecuali kalau dia nyolek-nyolek ataupun dia nyolot gitu, ngegas gitu, aku juga pasti ngomong yang gak usah ngegas lah gitu, ngomong biasa juga bisa gitu. Kalau dia melakukan kesalahan wajar mereka. Dan aku tipe orang yang gampang pemaaf, dalam arti kalau dia bukannya aku yang kayak sultan ya, kayak misalkan dia minta maaf duluan, enggak gitu. Maksudnya kalau aku yang salah, aku pun minta maaf duluan gitu. Terus kalau dia yang salah tapi ya udah gitu, aku juga gak maksa dia untuk harus minta maaf. Minta juga dia sadar sendiri apa kesalahan dia gitu. Tapi kalau misalkan dia minta maaf gitu, salahnya besar ataupun kecil gitu, aku bakal memaafkan selagi itu bisa dimaafkan gitu. Allah aja maaf, masa kita sebagai hambanya tidak maaf gitu loh. Menghadapi sifat aku yang saunis, kamu tuh jangan kaget gitu, meskipun aku mudah marah. Seorang saunis itu tidak pernah dendam,
kamu jangan kaget juga saya bercerita sesuatu yang wah, yang kayak aduh gini lagi gitu. Maksud ceritanya yang ini ya cowok aku tuh begini, cowok aku begitu gitu. Nah itu mah kan kayak cuman hal sepele gitu, tapi mereka menganggapnya serius gitu. Tapi ketika udah hanya besok ataupun nggak sampai besok lah gitu, misalkan aku cerita pagi, nah terus sorenya itu aku udah baik-baik aja gitu. Jadi aku tuh cuman cerita wah doang ke orang-orang, tapi ceritanya tuh nggak besar banget gitu, hanya cuma menguapkan marah aja gitu. Tapi mereka kadang-kadang beranggapannya wah ini masalah besar nih gitu. Kadang mereka salah pahamnya di situ gitu. Terus itu hanya masalah sepele. Kadang kalau aku diberikan tugas oleh teman-teman, aku suka lupa. Kayak misalkan tugas kelompok ya, kayak misalkan tuh ini ya gitu, tugas kelompok ini lo udah tugas kelompok ya gitu, mau gue emangnya apa gitu. Kadang-kadang suka kayak gitu ya, memang benar aku emang suka kayak gitu. Kadang emang apa ya, iya maaf ya gitu. Ya udah, emang tuh aku tuh harusnya diingetin gitu, jangan sampai nggak diingetin. Kalau nggak diingetin tuh orang lupa gitu. Jadi mending diingetin gitu daripada nggak diingetin kan gitu. Kalau diingetin kan jadi oh iya maaf ya aku lupa gini kan, karena kan manusia tak luput dari lupa dan kesalahan ya kan gitu. Oh iya, aku juga punya sifat melankolis loh. Aku meskipun suka mudah tersinggung, orang melankolis seringkali mendahulukan orang lain daripada dirinya sendiri. Nah, ini bener banget. Aku tuh kayak ya udah, aku mah gampang gitu. Biar teman-teman aku aja dulu gitu. Gimana gitu, maksudnya kayak ya udah, gimana biarin teman-teman tuh ketawa, teman-teman tuh happy gitu. Nggak usah sampai tahu tuh teman-teman aku tuh kayak gimana aku gitu. Jangan sampai teman-teman tahu kalau aku lagi sedih ataupun aku lagi nggak punya duit gitu kan. Maksudnya ya udah gitu, nggak punya duit ataupun punya duit kita kumpul gitu, yang penting kita happy. Selebihnya mah belakangan gitu kan. Terus kayak ya udah gitu, kayak aku tuh punya duit gitu kan, terus orang itu lebih penting gitu. Kadang ya udah gitu, kadang aku kasih pinjam gitu daripada dia harus pinjam ke orang lain gitu ya gitu. Kayak gitu ya udah nggak apa-apa, yang penting pada saatnya nanti aku perlu itu ada gitu kan. Nah di sini juga ya sampai aku lupa diri sendiri gitu. Terus aku juga suka menolong gitu kan, dalam arti kayak banyak deh kejadian dulu waktu zaman aku naik Vespa, waktu zamannya pokoknya naik Scoopy lah gitu kan. Orang kecelakaan, orang jatuh dari motor, terus orang kehabisan bensin, itu aku setur gitu kan. Orang kecelakaan, terus aku telepon keluarganya gitu. Aku juga pernah, walaupun sekali gitu kan. Nah itu banyak lah, nggak bisa aku sebutin satu persatu. Intinya aku pernah dan aku suka menolong orang lain gitu. Jadi jika perlu sesuatu pada aku akan senang membantu gitu. Siap membantu selagi aku bisa, selagi aku mampu, insya Allah aku pasti bantu gitu. Oke, itu saja yang bisa aku sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe, and comment.